Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Saiful dan Bu Mimi. Pagi Pak. Pagi, Pak. Terima kasih pada hari ini telah memberi kesempatan waktunya kita bisa bertemu di sini untuk melakukan kegiatan coaching atau ini menyelesaikan masalah ataupun kebuntuan yang ada pada diri Pak Saiful. Nah, baik Bu Mimi, saya ingin bertanya dulu sebelum melakukan kegiatan coaching. Apa sih kompetensi yang akan dicapai pada kegiatan pertemuan Ibu Mimi dan Pak Saiful pada pagi hari ini? Silakan. Ya, terima kasih Pak Eki. Jadi kegiatan coaching ini dilakukan terhadap Pak Saiful sebagai guru kami di sini, yang akan saya tugaskan untuk mengikuti lomba guru berprestasi tingkat provinsi. Karena dari itu ada masalah sedikit dari Pak Saiful yang merasa kurang percaya diri. Makanya untuk itu kita akan menumbuhkan kepercayaan diri terhadap Pak Saiful. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Bu Mimi? Iya. Nah, untuk soalnya saya persilakan Bu Mimi dengan Pak Saiful untuk bertukar pikiran dan pendapat sehingga masalah yang dihadapi Pak Saiful bisa diatasi. Silakan Bu Mimi, Pak Saiful. Terima kasih Pak Eki. Terima kasih Pak Saiful atas waktunya untuk datang ke ruangan saya. Baiklah Pak Saiful, mohon maaf mengganggu waktunya karena ada tugas mengajar, harusnya mengajar tapi saya panggil. Gini Pak, saya sudah menunjuk Pak Saiful sebagai untuk mengikuti lomba guru prestasi tingkat provinsi Sumatera Selatan. Karena kita kan guru SMA ya Pak ya. Nah, saya menunjuk Pak Saiful itu berdasarkan penilaian saya sebagai kepala sekolah. Oh, memang Bapak memiliki dedikasi yang tinggi di sekolah kita. Tapi kayaknya saya lihat Pak Saiful agak kurang bersemangat, kayaknya kurang percaya diri. Kalau boleh tahu apa penyebabnya seperti itu Pak Saiful? Iya Bu, waktu itu saya menerima penugasan dari Ibu mengenai keikutsertaan saya dalam lomba guru prestasi tingkat provinsi. Tapi begini Bu, saya sekarang agak ragu seperti itu. Saya merasa kurang percaya diri karena saya mendengar Ibu informasi itu dari source lain waktu itu yang mengikuti lomba itu adalah guru-guru senior, ada guru-guru yang hebat semua seperti itu. Jadi saya merasa ragu dan saya merasa pasti kalah seperti itu. Jadi maka itu saya agak kurang percaya diri. Oh begitu, saya paham perasaannya Pak Saiful. Tapi saya sebagai kepala sekolah menunjuk seorang guru untuk mengikuti ajang-ajang bergengsi. Itu ada penilaiannya loh Pak. Tidak orang-orang sembarang. Ya, seperti Bapak ini mempunyai prestasi yang bagus di sekolah kita. Nah, berarti sekarang saya mau tanya, apa saja yang sudah Bapak lakukan di sekolah kita, yang ada dilakukan di kelas? Saya mau tahu. Silakan. Jadi tidak banyak yang saya lakukan Ibu, saya hanya melaksanakan aktivitas sehari-hari berdasarkan tugas dan pokok fungsi saya sebagai guru. Saya mengajarkan seperti biasa, cuma ditambah membuat media sendiri seperti itu, baik media visual ataupun media audio visual berbasis animasi. Dan saya juga sedikit banyak sudah menerapkan prinsip-prinsip filosofi Ki Hajar Dewantara karena sekolah kita dalam program Merdeka Belajar. Jadi saya sudah menerapkan itu. Dan itu saja Ibu yang membuat saya yang saya miliki. Masya Allah, bagus sekali Pak Saiful. Itulah modalnya
modal Pak Saiful untuk mengikuti perlombaan ini. Saya pernah tuh lewat di depan kelas. Anak-anak tuh sering bercerita tentang Pak Saiful, bang enak ya diajar Pak Saiful. Artinya itu sudah sesuatu kekuatan yang dimiliki oleh Pak Saiful, gitu ya. Nah sekarang apakah Bapak sekarang masih kurang percaya diri untuk mengikuti prestasi itu? Sekarang insya Allah Ibu, saya merasa percaya diri. Saya sudah termotivasi oleh Ibu. Karena ini jadi beban pikiran saya juga karena menyangkut nama baik sekolah. Jadi saya harus lebih percaya diri lagi. Nah sekarang gini kan Pak, di sekolah kita sudah ada guru penggerak yang kawan-kawan. Nanti saya rekomendasikan kepada Ibu Suci itu Bapak untuk menggali informasi yang sebanyak-banyaknya dari beliau, sehingga nantinya itu akan menjadi bekal Bapak untuk berkompetisi untuk mengikuti lomba tersebut ya. Iya Bu, jadi rencana saya memang demikian Bu. Ya, rencana saya sudah ada dalam pikiran saya untuk menemui Ibu Susi, untuk menggali informasi. Saya banyak belajar dari Ibu Susi mengenai apa yang harus saya lakukan, persiapan apa yang harus saya persiapkan untuk mengikuti lomba guru prestasi itu. Nah, itu memang ada rencana saya seperti itu. Iya, bagus sekali ya Pak. Nanti silakan Bapak berkoordinasi, berkolaborasi dengan Ibu Susi untuk mempersiapkan perlombaan itu. Kami dari pihak sekolah akan memberikan fasilitas apa saja yang akan dilakukan oleh Pak Saiful. Saya harapkan Bapak akan membawa nama baik kita, sekolah kita, membawa sekolah kita menjadi baik lagi. Terima kasih Pak Saiful, bersemangat, berlatih, menghasilkan karya yang terbaik untuk sekolah kita. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan saya membawa nama baik untuk sekolah kita. Mudah-mudahan saya membawakan prestasi yang bagus untuk sekolah ini ke depan dan dapat menjadi contoh bagi guru-guru lain pada tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Ibu atas motivasinya. Ya, sama-sama Pak Saiful. Ya, terima kasih Pak Saiful dan Ibu ini yang telah melakukan percakapan coaching pada pagi hari ini. Dari pengalaman saya selaku pengaman bahwa percakapan coaching pada hari ini Bu dan Pak Saiful sudah berjalan dengan baik, lancar, aman, dan sesuai dengan alur kita yang telah kita sepakati bersama. Pak Saiful sudah menjadi percaya diri lagi untuk ikut perlombaan, sehingga dalam hal ini berarti coachingnya berhasil karena Pak Saiful menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita bersama dan bisa menjadi inspirasi bagi guru lain. Dan terima kasih teman hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eki, Kepala Sekolah, dan Pak Hermansa sebagai guru. Bertiket ya Pak ya. Iya. Baiklah, kompetisi apa yang akan dicapai dalam pertemuan kita kali ini yang akan dibahas oleh Pak Sekolah bersama dengan Ibu Tiket. Ya, terima kasih Pak Jadi seminar ini ingin menyelesaikan masalah atau unek yang ada pada Pak Irsa mengenai tiket di sekolah, di mana apabila belum ini di sekolah masih kan masuk, sehingga Pak Irsa ini selaku berpikir merasa ada kegundahan, ya nanti akan kita bicarakan sehingga masalahnya bisa diselesaikan itu Pak. Baik, kita langsung aja ya Bapak-Bapak. Dan saya serahkan kepada Pak Eki selaku Kepala Sekolah dari Pak Herman untuk melaksanakan dijawab. Mungkin nanti ada cara-cara penyelesaian yang seterusnya. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Jadi
Jadi Pak Herman, sebelum kita masuk ke materinya, kita dulu kabar Pak Herman hari ini bagaimana Pak Herman? Alhamdulillah sehat dan baik Pak. Cuman hati saya agak gundah. Alhamdulillah sehat. Kalau saya lihat memang hari ini Pak Herman sepertinya memang lagi ada masalah. Iya Pak. Masalah dengan kalau sebelum ini boleh Pak Herman cerita dulu apa masalah yang ingin Pak Herman selesaikan atau kita bicarakan pada pagi hari ini. Ya Pak, begini Pak Heki, saya ini kan ingin mengadu. Jadi akhir-akhir dalam pekan ini, bulan ini saya merasa agak murung, terpikirkan dari sekolah sampai terbawa ke rumah itu Pak Eki. Karena peristiwa di sekolah ini saya merasa saya tidak dihargai dan merasa teman-teman yang lain merasa kurang menghormati saya selaku saya guru piket itu Pak Eki. Jadi gitu Pak Herman masalahnya. Kalau begitu kira-kira Pak Herman punya rencana apa dari pertemuan kita ini dari masalah Pak Herman tadi? Ya, peristiwanya seperti ini Pak Eki. Jadi saya selaku guru piket itu kan standby tiap hari. Ya, jadi saya ini pada kejadian proses pembelajaran sekolah, jam masuk kelas, teman-teman guru kan sejawat kita ini tidak kurang disiplin dalam masuk kelas, terlambat. Jadi ada yang masuk, ada yang masih di kantor berbincang-bincang, ada yang main HP. Jadi guru-guru yang masuk kelas lebih dahulu merasa terganggu karena kelas sebelahnya kosong karena gaduhan siswa. Jadi saya sebagai guru piket melaporlah si guru ini kepada guru piket kepada saya, dan saya pun mengingatkan kembali kepada guru yang masih asik mengobrol tadi, padahal jam masuk kelasnya sudah masuk. Tapi ini berulang-ulang itu Pak Eki, hari demi hari terus. Saya jadi terpaksa mengingatkan terus. Jadi mereka kurang menghargai atau menghormati saya selaku guru piket untuk mereka mengingatkan mereka terus. Ini Gitu. masalahnya ya Pak Herman ya. Ya. Kalau kita sudah tahu rencana pertemuan hari ini, nah dari ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini, kira-kira Pak Herman ada apa ukuran keberhasilan dari pembicaraan masalah Pak Herman? Saya kepengennya itu Pak Heki, keberhasilannya saya disiplin positif diterapkan di sekolah kita sehingga munculnya kesadaran diri dalam bekerja atau berkinerja sesuai dengan panggilan hati. Jadi tidak perlu diingatkan terus. Jadi kesadaran diri harus timbul dari dalam diri teman-teman kita sehingga tidak perlu selalu diingatkan untuk bekerja atau berkinerja. Begitu. Kesadaran diri itu memang perlu ya Pak Herman ya. Ya, ya. Alhamdulillah Pak Herman sudah mempunyai itu. Nah, dari sekarang 1 sampai 10 pencapaian tujuan Pak Herman sekarang ini posisi berapa untuk posisi sekarang? 8 itu Pak. 8 ya? 8 ya. Kenapa kalau 8 Pak Herman bisa dijelaskan? Karena hanya guru itu sebenarnya rajin datang terus, tetapi hanya kurang timbul kedisiplinan tentang waktu, ketepatan waktu saja. Ya, yang selainnya semuanya bagus, tetapi hanya teredor dengan waktu masuk jam kelas itu saja itu Pak. Sekarang Pak Herman mempunyai kekuatan apa sehingga Pak Herman bisa mencapai tujuan yang akan Pak Herman laksanakan? Jadi untuk berikutnya saya mempunyai kekuatan Pak, saya akan lebih tegas lagi dalam pembinaan atau saya sharing dengan para teman-teman sejawat agar mereka lebih untuk menyadari disiplin tentang baik itu waktu salah satunya. Jadi jangan sampai terlambat untuk masuk kelas. Jadi saya akan lebih tegas, mandiri dan berkolaborasi mungkin dengan waka kurikulum, mungkin dengan kepala sekolah sama Pak Eki, mungkin untuk mohon lebih untuk membina rekan-rekan ini. Nah, sekarang Pak Herman mempunyai hambatan apa untuk melaksanakan ini semua? Mungkin nanti Bapak bisa mampu selaku kepala sekolah atau boleh menceritakan gambaran hambatan yang selama ini sudah dilakukan tapi terhambat. Nah, ceritakan apa? Kendalanya Pak tentang kesadaran diri gitu Pak. Jadi budaya positif, cara bersosial, cara menghargai teman, menghormati teman. Jadi hambatannya mereka mungkin kepingin penyegaran atau pembinaan kembali tentang kesadaran tentang budaya positif
baik di kelas maupun di lingkungan sekolah gitu. Kalau Pak Irman sudah punya gambaran begitu tentang hambarannya, nah menurut Pak Irman sendiri untuk mengatasi hambaran itu, apakah Pak Irman sudah pikirkan solusinya untuk mengatasi hambaran ini? Ya Pak Irman ceritakan untuk solusi menghadapi hambatan-hambatan yang telah Pak Irman ceritakan tadi. Saya kira Pak Heki, untuk mengatasinya saya mempunyai beberapa ide. Pertama, saya mengusulkan kita segera pertama melakukan rapat tentang pembinaan tentang masalah kesadaran diri dan kedisiplinan tentang waktu dalam bekerja dan kinerja di sekolah kita. Yang mungkin itu yang ini solusinya. Sekarang kalau sudah solusi sudah ada, rencana untuk mencapai tujuan ini apa lagi? Rencana saya akan mengusulkan kepada Bapak untuk menambah kuota guru piket. Jadi dalam satu hari jangan hanya satu orang saja, tetapi ditambah guru piketnya yang bekerja, yang bertugas dalam satu hari itu 2 orang dan ditambah koordinator piket yang menangkap. Jadi sehingga situasi kondisi sekolah menjadi kondusif, aman, nyaman dan teratasi. Mungkin juga bisa dilakukan alternatif lain atau peluang lain, baik langsung segera mengadakan rapat, menambah kuota, dan juga kita harus kepada guru harus membuat komitmen atau keyakinan dalam bertugas dan berkinerja di sekolah. Mungkin maksudnya rencananya kan Pak Irman lakukan ya. Ya. Untuk strategi yang lain mungkin supaya lebih mantap lagi untuk mencapai tujuan dari apa? Ada nggak strategi yang lain yang akan Irman lakukan? Mungkin saya akan melakukan penegasan secara optimis kepada guru-guru, mungkin melalui teguran langsung mungkin Pak ya, dengan tegas, bijak dan akurat. Mungkin dengan penegasan mungkin Pak saya lakukan. Dari rencana Pak Irman tadi kan ada strateginya, tujuannya. Kira-kira untuk keberhasilan jangka waktunya berapa lama kira Pak Irman itu masalah ini selesai jangka waktunya? Saya inginnya Pak Heki, saya inginnya segera dilakukan rapat. Mungkin 2 hari yang akan datang akan segera diadakan rapat. Mungkin saya akan share dengan grup WA sekolah mungkin untuk segera memberitahu atau informasi kepada guru-guru untuk segera mengadakan rapat. Mungkin waktunya 2 hari mungkin ke depannya. Nah, kalau memang waktunya ini agak cepat ini, maka ukuran keberhasilan dari Pak Irman bisa melakukan kegiatan ini kira-kira apa? Pak Irman mencapai ukuran itu di letak di mana? Saya inginnya ketika jam pelajaran berlangsung, saya menginginkan itu situasi kelas yang kondusif, yang tenang, nyaman dan aman. Jadi tidak ada lagi kelas-kelas yang pada saat jam pelajaran itu gaduh. Jadi kalau semuanya gurunya masuk tepat waktu dengan jelas, dan mungkin suasana lingkungan sekolah menjadi tenang, aman, nyaman. Begitu Pak. Memang itu sudah ada ukuran keberhasilan, berarti Pak Irman sudah bisa melaksanakan itu semua. Ini saya juga bisa membantu. Nah, komitmen Pak Irman sendiri untuk melaksanakan dari rencana ini apa saja? Komitmen yang ada dulu Pak Irman. Saya berkomitmen dan bertanggung jawab itu saya akan segera melaksanakan tugas sesuai dengan waktu dan tempatnya, dan saya akan bertanggung jawab segera melaksanakan tugas ini dengan berkomitmen untuk harus adanya perubahan di lingkungan sekolah tentang disiplin waktu dan budaya positif. Terus kalau saya boleh tahu nih Pak Irman, siapa saja ini yang membantu Pak Irman atau apa saja yang dapat Pak Irman untuk menjaga komitmen yang Pak Irman lakukan tadi? Saya kira teman untuk berkolaborasi untuk membantu saya kira kepala sekolah, mungkin waka kurikulum, bahkan koordinator piket. Saya ajak untuk berkolaborasi untuk mengatasi masalah ini. Terus kalau Pak Irman sudah tahu siapa yang membantu, siapa yang apa yang akan dilakukan, bagaimana untuk tindak lanjut dari pertemuan kita ini untuk kedepannya Pak Irman? Kalau boleh silakan jelaskan. Untuk tindak lanjutnya mungkin Pak setelah melaksanakan setelah diskusi ini
saya segera melaksanakan apa-apa yang sudah direncanakan, dan saya akan jabarkan rencana ini ke depannya dengan penerapan kedisiplinan, Pak. Dan saya akan melakukan suatu perubahan di perubahan sekolah. Ya, Pak Herman, Ya. terima kasih atas apa ceritanya. Pak Herman sudah tadi masalahnya, sehingga Pak Herman tahu sendiri apa yang tadi rencanakan, strategi yang digunakan apa, solusi juga Pak Herman sudah menemukan sendiri. Saya cuma berharap apa yang kita bicarakan ini bisa memang diterapkan oleh Pak Herman. Saya selaku kepala sekolah bisa siap membantu. Dan kalau memang nanti perlu kita rapat, tinggal menghubungi mereka kapan waktunya. Mungkin saja Pak Jadi teman kami ini. Silakan aja Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Eki dari Persaudaraan dan Kehormatan Tiket yang telah melaksanakan bincang masalah yang dihadapi oleh Pak Herman sendiri sebagai guru piket ya Pak ya. Tampaknya Pak Eki sudah banyak membantu rasa kegalauan Pak Herman selama ini, karena Pak Herman dengan adanya kebijakan ini sangat terbuka menceritakan masalah yang dihadapi bagi Pak Herman itu sendiri. Dan Pak Heki juga sudah memberi semangat ya buat Pak Herman untuk tetap komitmen untuk menjalankan tugas sebagai guru piket. Dan Pak Herman sudah merasa yakin atas kemampuannya yang memang selama ini tanpa disadar Pak Herman itu mampu sebenarnya. Tapi karena adanya komunikasi dua arah, sekarang nambah semangat ya. Jadi selaku mitra Pak Herman, Pak Eki sudah menjalankan praktek alutsista yang maksimal. Semoga Pak Herman terus tetap semangat menjadi guru piket untuk membantu kelancaran bagi Pak Eki sendiri selaku kepala sekolah di mana Pak Herman bertugas. Terima kasih, kita sudah melaksanakan perbincangan yang istimewa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Hermansa, Pak Heki, ya. Alhamdulillah kita masih bisa kumpul di sini ya untuk bisa bincang permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Heki ya, tentunya. Baiklah Pak Hermansa, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa kompetensi yang akan dicapai dalam pertemuan Pak Hermansa dan Pak Heki kali ini? Kompetensi yang ingin dicapai yaitu ingin mengetahui tentang 5 kebutuhan dasar murid atau siswa yang mungkin belum terpenuhi, sehingga siswa tersebut membuat onar atau jahil, dia cari perhatian sehingga membuat gaduh kelas. Jadi ingin merubah perilaku murid ini apa saja ketika kebutuhan, mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan dasarnya mengetahui kebutuhan dasar murid. Jadi mungkin ada salah satu lah ya Ya, mungkin belum dicapai oleh ya seperti itu ya. Baiklah Pak Hermansa, saya persilakan untuk Pak Hermansa untuk bertanya ke Pak Heki. Nanti mungkin Pak Heki akan memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Heki. Waalaikumsalam Pak Herman. Semangat. Alhamdulillah ini semangat, memang ada sedikit masalah aja di kelas Pak Herman seperti biasa aja. Dapat saya lihat dari Pak Heki, kok tiba-tiba Pak Heki dengan murung menghadap, tiba-tiba tanpa mengirim WA atau apa langsung segera mendapat. Jadi tidak informasi dulu ya Pak Heki. Ya. Dapat saya tanggapi. Jadi ada maksud dan tujuannya ya Pak Heki. Apa kira-kira tujuan dari Pak Heki menghadap saya atau pertemuan kita ini? Ya Pak Herman, sebelum saya menceritakan tujuan saya menghadap Pak Herman, saya ceritakan dulu. Kan saya kan ditugaskan Pak Herman kan dalam semester ini kan mengajar kelas 6. Ya. Kelas 6 itu kan ada A dan B. Ya, ya. Saya kan mengajar di kelas 6A ini siswanya 22 orang. 14 laki-laki, 8 perempuan. Ya. Nanti kelas saya kan memang kelas yang ini sepertinya memang anaknya dipilih yang syukur-syukur di kelas saya. Jadi sehingga di dalam 14 laki-laki ini ada satu anak ini memang yang suka jahil, mengganggu temannya tidak belajar. Misalnya kalau kerja kelompok, dia tidak mengerjakan tugas, tapi dia jahil mengganggu yang lain. Nah, kadang-kadang anak ini juga sering izin keluar, misalnya ke WC,
lama tidak pulang-pulang lagi ke dalam kelas. Kadang sering izin tanpa alasan-alasan yang tidak rumba. Ya. Nah, jadi tujuan saya menghadap Pak Herman ini, Bapak suatu saya ingin mencari solusi bagaimana saya mengatasi anak ini supaya dia bisa belajar dengan aktif, untuk belajar dengan semangat seperti teman-teman yang lain. Jadi tujuan saya Pak Herman mengharapkannya. Oh iya, baik, dapat saya terima dengan baik, saya tanggapi. Tapi boleh saya bertanya, Pak Heki, apakah kelakuan siswa itu hanya terhadap Pak Heki saja atau dengan guru-guru lain sama? Apakah Pak Heki pernah tahu? Ya, saya pernah nanya juga dengan guru mata pelajaran, guru agama PAI dan guru Benda, ternyata sama. Oh sama ya Pak Heki. Oh jadi sama, ya. Dia membuat onar atau kejahilannya ini memang pada seluruh mata pelajaran. Ya. Bagus Pak Heki. Jadi saya ingin bicara pada Pak Heki, apa ukuran keberhasilan kira-kira yang ingin dicapai atau diinginkan oleh Pak Heki terhadap kasus ini? Saya tidak terlalu muluk Pak Herman itu. Saya ingin saja anak satu ini ya bisa kerjanya bisa berkurang dan bisa mengikuti pelajaran yang baik di kelas, bisa bekerja kelompok, bisa menghargai teman yang lain. Dan kalau memang ingin izin keluar itu memang perlu, misalnya ke belakang atau memang beri peralatan tulis yang misalnya yang tinggalan atau apa. Ini saja Pak Herman, tidak saya terlalu tinggi tidak bahasa saya. Mungkin dinilai berapakah Pak Heki menginginkan skalanya kalau keberhasilan capaian tujuan yang ingin Pak Heki dalam mengatasi masalah ini? Ya, kalau tujuan ini saya pengennya ingin 10 Pak Herman. 10 Iya, Pak Heki. tujuan saya tuh ingin sangat terbaik itu tujuan saya. 10 ya. Iya, Jadi teratas iya, semua iya, ya. semua. Karena anak ini kan sudah kelas 6, takutnya nanti Iya. kalau tidak selesai nanti di SMP berlanjut. Nah, itu bawa sekolah kita juga kan di sana kan. Wah, Ya. sangat bagus sekali itu Pak Heki, sangat inspiratif dan sangat saya banggakan, optimis dari Pak Heki memang sangat baik. Dan Pak Heki, apakah kekuatan dalam mencapai masalah ini? Apakah Pak Heki mempunyai kekuatan atau strategi, cara, rencana ke depannya untuk mengatasi ini? Ya, saya sudah dalam pembelajaran sudah menggunakan metode dokumentasi sama metode belajar kelompok namanya. Kelompok itu dimana nanti setiap kelompok itu mempunyai perannya masing-masing, sehingga anak ini nanti dalam belajar kelompok itu dia mengerjakan tugasnya. Jadi selama mengerjakan tugas itu saya akan mengkoordinir untuk kelompok masing-masing, tapi lebih ke kayak ke kelompok anak ini tadi. Jadi saya perhatiannya banyak ke fokus ke situ. Nah, selama belajar kelompok itu ya, insya Allah anak ini kan tidak mengganggu yang lain, itu yang pertama. Yang kedua, saya dalam pelajaran akan membuat video pelajaran, baik video pelajaran saya buat sendiri atau dengan istilah itu video dari YouTube, nanti kita tayangkan sehingga anak-anak fokusnya ke video. Nah, saya yakin anak ini kalau menonton video pembelajaran dia fokus, nanti tidak akan mengganggu yang lain. Tapi kalau tadi Pak Herman itu Pak Herman saya itu strategi yang sudah saya lakukan, dan saya akan juga mungkin strategi yang lain nanti supaya anak ini lebih aktif lagi. Wah, sangat bagus sekali itu Pak Heki. Itu peluang yang bisa diterapkan sekali, itu ide-ide atau gagasan atau inspirasi yang sangat baik untuk dilakukan rencana ke depan itu Pak Heki. Bagus itu Pak Heki. Selain itu, apakah ada kendala Pak Heki dalam penerapannya nanti, dalam waktu penerapan atau melakukan tindak lanjut nanti? Apakah saya ingin tahu apakah ada kendala hambatannya nanti waktu pada prosesnya? Ya, hambatan yang pertama kan kalau mengenai pembelajaran kelompok tadi itu tidak ada hambatan. Tapi kalau untuk video pembelajaran, karena kita kan di selang dalam ini kan sering mati lampu. Kita sudah membuat misalnya metode pelajaran menonton atau membuat video sudah bagus, tahu hari itu mati lampu. Nah, jadi kalau mati lampu kita terpaksa nanti menggunakan videonya di laptop. Nah, kalau laptop kan kena layarnya kecil, anak kurang tidak fokus lagi. Nanti sambil nonton nanti ambil jahil lagi dia. Jadi hambatan yang saya terbesar sekarang ini teknisnya masalah lampu, mati lampu ya. Lampu listrikan ya Pak Heki ya. Setelah terkendala dengan kelistrikan ini, apakah Pak Heki mempunyai satu ide atau peluang atau lain cara bagaimana mengatasi tentang kelistrikan ini yang katanya sering mati lampu? Jadi pada saat proses sedang berlangsung, apakah Pak Heki punya ide atau peluang lain untuk mengatasi tentang kelistrikan atau PLN ini, mati lampu ini? Ya, memang sebenarnya saya baru terpikir juga karena nanti kita sudah buat video pelajaran misalnya tentang
pertumbuhan hewan misalnya. Oh iya. Nah, ternyata Pak Hari itu sudah mati. Maka saya tidak punya ide, ini barusan saya terpikir Pak Herman ya. Iya, iya. Saya akan membuat pembelajaran di luar kelas. Jadi anak-anak itu kita buat berkelompok, nanti tugasnya per kelas misalnya mengidentifikasi hewan misalnya yang ada di musola. Jadi anak-anak nanti kan keluar kelas. Terus kalau keluar kelas anak yang jahil tadi kan senang dia keluar kelas kan, tapi dia tetap bekerja. Kerja nanti membuat misalnya mengidentifikasi hewan atau tumbuhan yang ada di musola. Nah, dengan waktu yang berapa menit itu, soal anak tadi dia mulai aktif lagi belajarnya, tidak mengambil lagi. Mungkin itu Pak Imam strategi yang kedua. Jadi saya akan menegakkan strategi pendekatan persuasif dengan anak ini dan pendekatan tadi kurangnya kasih sayang. Saya lihat anak ini kata belakangnya Pak Imamnya dari kan broken home. Karena orang tuanya ini kan nikah muda, cerai, ibunya nikah lagi, bapaknya nikah lagi. Nah, dia tinggal dengan neneknya. Ternyata di rumah anak ini kan diasuh oleh nenek. Sehingga di sekolah saya tanya-tanya dengan guru yang lain, dengan keluarganya yang ada di sini, dia ini kurang perhatian, kurang kasih sayang. Sehingga dia minta perhatian. Nah, temannya dia minta perhatian temannya. Ya, kita juga kan ingin negornya kan supaya ditegur tadi, maka dia membuat ulah di kelas itu. Saya perhatian itu kata belakang masalahnya Pak Herman. Jadi Pak Eki dapat saya tanggapi dia cari perhatian di luar, dituangkan di sekolah ya, jadi kurang di rumah ya. Kurang perhatian. Jadi Pak Eki mungkin akan menerapkan dia butuh perhatian atau kasih sayang. Ya, mungkin, ya, Pak Eki, ya. Karena dia kan ingin dihargai kan. Jadi mungkin Pak Eki akan memenuhi kebutuhan dasar salah satu 5 dasar ini mungkin ya Pak Eki ya. Ya, rencananya kapan waktu dalam penerapan untuk Pak Heki segera melakukan pendekatan secara personal kan dengan dia, secara lebih dekat lagi dengan cara mengetahui observasi sudah Pak Heki sudah tahu di lingkungan rumah dan sekolah dicari perhatian. Jadi Pak Heki ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Kira-kira jangka waktunya akan segera Pak Heki terapkan. Kalau boleh saya tahu Pak, kapan? Kalau untuk jangka waktu pelaksanaan ini untuk pendekatan kepada anak ini, saya jangka waktu pertama saya dari sekarang, dari bulan Oktober ini sampai dengan Desember ini, 3 bulan ini itu. Kalau memang Desember ini tidak selesai, maka saya lanjutkan sampai anak ini selesai ujian. Insya Allah pokoknya nanti setelah ujian anak ini masuk SMP, anak ini sudah bertingkah laku seperti teman yang lain. Dan mungkin juga nanti Pak kita pesankan dengan guru SMP-nya bahwa masalah anak ini latar belakangnya apa, supaya tidak berlanjut lagi. Kalau nanti guru SMP tidak latar belakangnya, ulang lagi anak ini kan. Ya, sehingga dia dapat diterima. Ya, mau bagus sekali itu Pak Eki. Itu merupakan ini juga dalam Pak Eki dalam menanggapi masalah ini, itu saya rasa sangat excellent itu, bravo itu Pak Eki. Saya juga setelah mendengarnya terkesan wah bagus ini nih, boleh dicoba. Dan saya juga ingin tahu komitmen misalkan Pak Eki dalam ini kedepannya seperti apa. Saya untuk anak ini Pak Iman, untuk anak yang lain juga, pokoknya saya akan berusaha sebaik mungkin apa rencana yang sudah lakukan tadi, berkolaborasi juga dengan guru-guru yang lain kan, supaya anak ini bisa tumbuh belajar dengan baik seperti teman yang lain. Pokoknya saya tetap semangat dan tidak akan putus asa menghadapi siswa kita supaya menjadi anak yang baik. Oh ya, super sekali Pak Heki. Saya rasa Pak Heki mungkin agak lepas sekarang ya. Ya, alhamdulillah memang. Ya, menjadi orang yang baru sekarang ya. Nah, kita dapat kita ditunjuk lagi, Pak Heki tetap semangat dalam mengajarnya. Saya apapun kendalanya nanti saya support Pak Heki. Saya dukung baik materi ataupun materialnya Pak Heki. Ya, selamat bekerja, laksanakan, jangan ditunda Pak Heki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman ya. Sama. Baiklah, dari apa yang sudah kita lakukan hari ini, ya alhamdulillah kegiatan coaching antara Pak Hermansyah dan Pak Heki ini berjalan cukup baik ya. Pak Hermansyah sebagai coach telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, yang menggugah Pak Heki sehingga bisa menyampaikan ide-idenya dalam mengatasi permasalahan yang sedang dia hadapi. Begitu juga dengan Pak Heki sebagai coach ya, sudah menyampaikan dengan nyaman ya, dengan pokoknya penuh semangat ya, apa-apa saja permasalahan yang sedang Bapak hadapi, sehingga kegiatan coaching ini berjalan baik dan sudah menemukan solusinya.
mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.